Tentunya kita tidak akan menjadi hamba yang disebut dengan Ramadhaniyun, yang hanya beribadah di bulan Ramadan, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh serta berjuang untuk menjadi hamba-hamba Rabbaniyun yang terus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Melalui khutbah singkat ini, insyaallah khatib akan menyampaikan agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah karuniakan kenikmatan sebelum sebulan penuh kita berada di bulan suci Ramadan kemarin. Jika kalian ingkar akan nikmat-nikmatku, ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka banyak di antara orang-orang yang tidak bersyukur, Allah jadikan dia pengikut setan yang memiliki sifat-sifat sombong, angkuh dan rakus karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah karuniakan kepada kita, berupa ditakdirkannya kita masuki pekan kedua atau Jumat kedua setelah kita menyelesaikan ibadah Ramadan. Tentunya kita tidak akan menjadi hamba yang disebut dengan Ramadhaniyun, yang hanya beribadah di bulan Ramadan, tapi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh serta berjuang untuk menjadi hamba-hamba Rabbaniyun yang terus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Maka dari itu mari kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mencontohkan kita dan mentakdirkan sebuah perjuangan yang telah Allah ridai sampai kepada kita risalah Islam. Apa yang telah beliau lakukan adalah bentuk dari rasa syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus beliau menjadi utusan Allah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. An-Nahl ayat 78. Hadirin rahmati Allah, dari ayat tersebut memberi gambaran kepada kita bahawa pada hakikatnya manusia tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Karenanya manusia pada awalnya tidak memiliki apa-apa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi modal utama berupa telinga untuk mendengar, mata untuk melihat, dan akal dan hati untuk berfikir dan bersyukur. Maka dengan nikmat tersebut manusia dapat memiliki apa-apa yang ada di bumi, bisa punya harta,
bisa punya tahta dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man syakar fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Fa innallaha ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. An-Naml ayat 40. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengumumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sungguhnya azabku sangat pedih. Para nikmati Allah, bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Melalui khutbah singkat ini insyaallah khatib akan menyampaikan agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah karuniakan kenikmatan sebelum sebulan penuh kita berada di bulan suci Ramadan kemarin. Para nikmati Allah, syukur secara bahasa adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Atau dalam bahasa Indonesia, bersyukur artinya berterima kasih. Sedangkan istilah syukur dalam agama adalah sebagaimana dijabarkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beliau berkata, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat, dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Madarijus Salikin. Lawan dari syukur adalah kufur. yakni kufur nikmat, yaitu enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Qarun yang merasa bahwa semua yang diperoleh dari ilmu dan kemampuannya. Ketika Qarun mendapat harta yang sangat banyak, dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang dikatakan oleh Qarun? Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki. Disinilah kita harus hati-hati para nikmati Allah. Jika kita katakan bahwa aku kaya karena ilmuku, karena kesungguhanku, hati-hati kita terjebak menjadi pengikut Qarun ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkannya sehingga dia dikenang sebagai hamba yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang beriman pada nikmat Allah akan berkata seperti dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, saat beliau mendapatkan puncak kenikmatan dunia, beliau berkata, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah bagian dari karunia Allah untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau aku kufur. An-Naml ayat 40. Maka menikmati Allah, syukur adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa syukur merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah yang husna, yaitu Allah pasti akan membalas setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba-hambanya tanpa luput satupun dan tanpa terlewat satu amalan pun. Allah berfirman, innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah itu ghafur, maha pengampun, dan syakur, maha mensyukuri. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu syakurun halim. Allah maha pembalas jasa lagi maha penyantun. Ibnu Katsir menafsirkan kata syakur dalam ayat tersebut bahwa maksudnya adalah memberi, membalas kebaikan yang sedikit dengan ganjaran yang banyak. Maka ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan datangkan dengan yang lebih. Hal ini Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti. Allah menggunakan lam sama nun.
Lamut taukid, nunut taukid. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu bahwa lam adalah lam penegasan. Allah menegaskan bahwa Allah mengatakan, siapa yang bersyukur kepadaku pasti benar-benar dan sungguh-sungguh aku akan memberikan balasan yang lebih kepadanya. Tapi Allah tegaskan, wala in kafartum, tapi jika kalian ingkar akan nikmat-nikmatku, ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka banyak di antara orang-orang yang tidak bersyukur, Allah jadikan dia pengikut setan yang memiliki sifat-sifat sombong, angkuh dan rakus karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nikmat Allah, orang yang merenungi bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pembalas kebaikan dari Rabb kepada hambanya, ia akan menyadari bahwa tentu lebih layak lagi seorang hamba bersyukur kepada Rabbnya atas begitu banyak nikmat yang telah ia diterima, yang telah ia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dalam banyak ayat di Al-Quran memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka syukur adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku pasti akan ingat kepada kalian. Washkuruli, berterima kasihlah engkau kepadaku. Wala takfurun, dan jangan sekali-kali kalian ingkar kepadaku. Begitu Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Allah menegaskan, jika engkau hanya benar-benar menyembahku, kata Allah, makanlah yang baik-baik dan bersyukurlah. Farimati Allah, bersyukur adalah menjalankan perintah Allah, dan enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah sifat orang-orang beriman, di mana Rasulullah SAW menegaskan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabahu sarra syakar wa in fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Seseorang mukmin itu sudah sungguh menakjubkan, karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak akan terjadi demikian kecuali pada seorang mukmin sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa kesusahan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Maka seorang mukmin bila ditimpa musibah, dia tetap mengucapkan, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Alhamdulillahi ala kulli hal. Artinya ketika dia sedang mendapatkan ujian, tapi ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia berkata, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan-kebaikan kita dapatkan dari sisinya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, syukur merupakan sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, in takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya atas kalian, dan Allah tidak ridha kepada hambanya yang ingkar, dan jika kalian bersyukur, Allah ridha kepada kalian. Az-Zumar ayat 7. Penikmati Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah merupakan sebab selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur merupakan menyebabkan datangnya keselamatan seseorang
dari azab Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Allah menegaskan, mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, syukur akan mendapat ganjaran di dunia dan di akhirat. Maka janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanyalah sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah. Jangan remehkan apa yang setiap pagi dan sore kita katakan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita katakan alhamdulillah dalam segala rangkaian kegiatan-kegiatan kita, dan kita tiru Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Ghufranak, keluar dari kamar mandi kita ucap ghufranak alhamdulillahilladzi adhhaba 'annil adza wa 'afani. Jangan remehkan ucapan-ucapan ini, karena itu dilakukan oleh sang nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kita melupakan ucapan-ucapan syukur itu, pujian-pujian terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan menuai akibatnya jika kita melupakannya. Para dimahati Allah, adapun tanda-tanda hamba yang bersyukur di antaranya adalah mengakui dan menyadari bahwa Allah telah memberinya nikmat. Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan rahmat Allah sematalah nikmat tersebut bisa diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat senantiasa lupa akan hal itu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah nikmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Tanda yang kedua nikmat Allah, orang bersyukur menyebut-nyebut nikmat yang diberikan Allah. Mungkin kebanyakan di antara kita lebih suka atau lebih sering menyebut-nyebut kesulitan yang kita hadapi dan mengeluhkannya kepada orang-orang, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan keburukan dia berkeluh kesah ke sana kemari. Tapi bila dapat kenikmatan dia diam. Dia tidak pernah menyampaikan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka yang demikian kadang dia berkata, saya sedang sakit ini, saya baru dapat musibah itu, saya kemarin rugi sekian rupiah dan lain-lain. Namun sesungguhnya orang yang bersyukur itu lebih sering menyebut-nyebut kenikmatan yang Allah berikan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah diberikan oleh Tuhanmu, perbanyaklah menyebutnya. Agar apa? Agar kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah. Namun tentunya tidak boleh takabur atau sombong serta ujub, merasa kagum atas diri sendiri. Maka jika demikian kita keluar dari tanda orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir rahmati Allah, menunjukkan rasa syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kisahkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan Mughirah Ibn Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa dahulunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kedua kakinya bengkak. Aku pun bertanya kepadanya, "Kenapa engkau lakukan sampai seperti ini wahai Rasulullah? Padahal telah diampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang." Lalu beliau menjawab, "Afala akuna 'abdan syakura?" Tidakkah boleh aku senang bila menjadi hamba yang bersyukur? Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah
kita tunjukkan dengan terus meningkatkan ketaatan demi ketaatan. Kalau sebelum Ramadan kita jarang menjalankan kewajiban-kewajiban dan itu dosa, apalagi kewajiban, itu disebut al-fasiq, orang yang meninggalkan perintah-perintah Allah, al-fusuq wal-isyan, kefasikan dan kemaksiatan. Maka di bulan Syawal ini waktunya kita untuk mengistiqamahkan diri, berjanji di hadapan Allah melalui media salat Jumat ini untuk terus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya, serta kita melaksanakan sampai kepada yang sunnah-sunnah yang mendatangkan pahala yang lebih banyak lagi sebagai penyempurna daripada ibadah-ibadah wajib-wajib kita, sehingga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، يقول الله عز وجل: اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم أطعم جوعاهم. اللهم اشفع موتاهم وشهداءهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المختلين الغاصبين المجرمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وقل حدهم وأقلل عددهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. أقم الصلاة.